Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Termizi dengan NIM 2524040. Saya akan menjelaskan materi UAS PTI. Yang pertama yaitu sistem basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun secara terstruktur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Dalam konteks teknologi informasi, basis data berfungsi sebagai fondasi penyimpanan dan pengelolaan informasi. Biasanya terdiri dari tabel-tabel yang saling berkaitan. Pengelolaan basis data dilakukan melalui sistem manajemen basis data atau disingkat juga dengan DBSM yang memfasilitasi operasi serta penyimpanan, pengambilan, dan pemrosesan data, dan pembaruan data. Basis data adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, serta membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diproses. Misalnya saat kita menggunakan aplikasi untuk mengetahui berapa pengeluaran bulanan kita. Aplikasi tersebut mengumpulkan data transaksional dari berbagai sumber seperti rekening bank, kartu kredit, dan dompet digital. Setelah data terkumpul, aplikasi akan memproses, menganalisis data transaksional tersebut menggunakan metode statistik untuk memberikan insight tentang pola pengeluaran kita. Dengan bantuan insight ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif terkait pengeluaran yang kita keluarkan. Aplikasi ini juga akan terus belajar dari data baru yang masuk untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, komponen sistem data. Komponen sistem data adalah bagian-bagian penting yang membentuk sistem untuk mengelola data. Beberapa komponen utama basis data adalah yang pertama yaitu sumber data. Sumber data merupakan data yang digunakan dalam sistem basis data. Beberapa jenis sumber data adalah data internal yang berasal dari dalam organisasi, lalu data eksternal yang diperoleh dari luar organisasi, dan data streaming yang diperoleh secara real time. Contohnya adalah data publik di internet dan data transaksional dari penjualan di toko. Yang kedua adalah teknologi pengolahan data. Teknologi pengolahan data merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan memproses data. Termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBMS seperti SQL database dan NoSQL database, data lakes, dan data warehouses untuk menyimpan data besar, dan platform penggunaan big data seperti Apache Hadoop dan Apache Spark. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen yang mendukung pengiriman data antara sistem. Ini termasuk middleware dan API untuk menghubungkan sistem, jaringan untuk mendukung pengiriman yang aman, dan keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
Dan yang keempat adalah manajemen data. Manajemen data merupakan kebijakan dan proses untuk mengelola data yang lebih baik. Yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Sistem operasi memiliki penjadwalan yang sistematis yang mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Beberapa pengertian sistem operasi menurut para ahli yaitu menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut MC Lloyd, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kita. Menurut Ferry India Yuda, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Menurut wahana komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan. Menurut Muhammad Suyanto, adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Fungsi-fungsi utama sistem operasi itu yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi itu mengatur beberapa sistem operasi, mengatur penggunaan CPU, akses disk, dan waktu aplikasi yang dijalankan. Misalnya, saat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan, sistem operasi akan membatasi penggunaan CPU secara adil di antara aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Tanpa sistem operasi, perangkat tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan fungsi yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi mengkoordinasikan semua perangkat keras yang terhubung dengan perangkat seperti penyimpanan internal, CPU, speaker, dan mouse. Sistem operasi itu berperan sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang fungsi yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu meningkatkan kinerja perangkat keras maupun lunak dengan mengatur hubungan di antara keduanya. Dan fungsi yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengontrol semua fungsi perangkat keras seperti CPU, hard disk, dan memori. Dengan adanya sistem operasi, semua perangkat bisa bekerja sama untuk memaksimalkan fungsi perangkat. Lalu
jenis-jenis sistem operasi itu. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling populer yang dikenalkan pada tahun 1985. Dan yang kedua adalah macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Dan yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dikenal dengan fleksibilitasnya dan keamanan yang tinggi, serta kemampuan untuk diubah sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, Unix. Dan yang kelima ada Chrome OS. Dan yang keenam ada Android. Yang ketiga adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang menggabungkan antara aktivitas manusia dan teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi yang relevan. Contohnya, sistem informasi di toko dapat membantu mengelola inventaris barang, mencatat penjualan, dan membuat laporan keuangan. Contoh lainnya adalah seperti e-kampus. E-kampus merupakan sebuah program aplikasi yang terhubung ke dalam database dan dapat diakses secara online. Sistem informasi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi karena dapat membuat kerja menjadi lebih sistematis dan terarah. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif. Beberapa ciri-ciri sistem informasi yang perlu untuk kita pahami adalah yang pertama, ciri yang baru. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi haruslah informasi yang baru dan segar bagi penerimanya. Yang kedua adalah ciri tambahan. Informasi yang sudah ada pada sistem informasi bisa ditambahkan dengan informasi yang baru. Contohnya, kita menambahkan catatan yang baru pada aplikasi catatan di HP kita. Selanjutnya, ciri kolektif. Informasi yang ada dalam sistem informasi bisa menjadi koreksi dan informasi yang salah yang dimasukkan sebelumnya. Misalnya ada kesalahan dalam data yang dimasukkan ke dalam sistem. Sistem informasi dapat membantu untuk memperbaikinya. Yang keempat yaitu ciri penegas. Sistem informasi dapat memperjelas informasi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya saat kita menerima email konfirmasi dari pesanan online kita. Bagian-bagian sistem informasi, yang pertama ada perangkat keras, yaitu komponen fisik yang memungkinkan komputer untuk beroperasi. Contohnya seperti komputer. Yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu program yang dijalankan oleh perangkat keras. Yang ketiga adalah manusia yang mengoperasikan sistem informasi atau disebut juga dengan brainware. Yang keempat adalah database, yaitu kolam data yang menyimpan berbagai informasi yang relevan bagi organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah prosedur. Prosedur adalah kumpulan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah SIM atau sistem informasi manajemen, yaitu bagian sistem perencanaan yang melibatkan bagian manajemen. Yang kedua, sistem informasi transaksi, yaitu sistem yang digunakan mengelola transaksi pembelian, penjualan, dan pengiriman. Yang ketiga
Sistem informasi pendukung keputusan, yaitu sistem informasi yang membantu kita dalam mengambil keputusan berdasarkan data kita. Lalu penggunaan sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelola data. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengelola data yang relevan bagi organisasi. Yang kedua adalah mengelola informasi. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengelola informasi yang relevan bagi organisasi. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan, sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keefisienan. Yang keempat adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan alat elektronik seperti komputer, smartphone, dan server yang saling terhubung dan dapat bertukar informasi dan sumber daya. Perangkat-perangkat ini terhubung melalui media komunikasi seperti kabel atau sinyal radio dan diatur oleh protokol komunikasi yang memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer merupakan teknologi penting yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan informasi dan sumber daya yang kita butuhkan. Manfaat jaringan komputer itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu berbagi data dan informasi. Melalui jaringan internet, pengguna dapat dengan mudah berbagi file, dokumen, dan informasi lainnya dengan pengguna lain dalam jaringan. Yang kedua, berkomunikasi. Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain melalui email, chat, dan juga bisa dengan video call. Dan yang ketiga, mengakses sumber daya bersama. Pengguna dapat mengakses perangkat keras dan perangkat lunak yang dibagikan melalui jaringan seperti printer, scanner, dan aplikasi. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengotomatiskan tugas dan menyediakan akses ke informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, itu cara membangun jaringan komputer. Yang pertama, menghubungkan komputer. Yang pertama, kita sediakan komputer, lalu kita hubungkan dengan kabel ataupun nirkabel. Dan yang kedua, memilih jenis jaringan. Berbagai jenis jaringan komputer tersedia seperti jaringan area lokal atau LAN untuk menghubungkan jaringan pada area terbatas. Ada juga yang namanya jaringan area metropolitan atau disingkat dengan MAN untuk cakupan yang lebih luas, contohnya seperti kota, dan jaringan global atau WAN yang menghubungkan jaringan ke seluruh dunia. Yang ketiga, memilih tipe jaringan. Di dalam LAN, tipe jaringan seperti Ethernet atau jaringan nirkabel dipilih berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, memilih teknologi jaringan. Teknologi jaringan seperti TCP/IP dan HTTP menentukan cara perangkat berkomunikasi dan bertukar data. Lalu yang kelima, memilih solusi jaringan. Solusi jaringan yang tepat seperti router, switch, dan firewall yang diperlukan untuk membangun jaringan yang stabil dan aman. Lalu komunikasi data pada jaringan, yang pertama ada yang disebut dengan node dengan tulisan node. Node adalah setiap komputer dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan yang kedua, komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, layanan jaringan.
Berbagai layanan jaringan tersedia, seperti berbagi file dan akses internet. Dan yang keempat, protokol komunikasi, yaitu mendefinisikan aturan dan standar untuk komunikasi data antar perangkat. Dan yang kelima, fisik jaringan. Baiklah, materi terakhir yaitu tentang kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, sejarah perkembangan kecerdasan buatan, yaitu pada tahun 1950 adalah konsep awalnya AI itu muncul yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, pada tahun 1960 AI pertama kali untuk dikembangkan, seperti Eliza yang dapat berinteraksi dengan manusia. Setelah itu, pada tahun 1970 sampai 1980-an, AI mengalami kemajuan pesat dengan munculnya pohon dan jaringan saraf. Lalu pada tahun 1980 sampai sekarang, AI itu berkembang dengan sangat pesat, dan beberapa penggunaannya seperti pembelajaran mesin. Yang kedua, komponen utama kecerdasan buatan atau AI. Satu, pembelajaran mesin. Komputer mempelajari pola dari data tanpa pemrograman eksplisit. Dua, pembelajaran mendalam, yaitu teknik pembelajaran mesin yang menggunakan sifat artifisial kompleks. Tiga, pembelajaran bahasa alami. Komputer itu dapat memproses dan memahami bahasa manusia. Yang kelima, penglihatan komputer. Komputer dapat melihat dan dapat mentafsirkan gambar dan video. Selanjutnya, teknik-teknik dalam kecerdasan buatan yang terbagi pada 4 bagian. Yang pertama yaitu algoritma genetika, dan yang kedua pohon keputusan, yang ketiga jaringan saraf, dan yang keempat ada logika fuzzi. Selanjutnya, contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asisten virtual. Contohnya seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant yang membantu kita dalam tugas sehari-hari. Lalu yang kedua, rekomendasi produk. Sistem AI membantu kita menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketiga, bisa untuk deteksi penipuan. Sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Yang keempat, diagnosis medis. AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Lalu selanjutnya, manfaat dari kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, AI dapat mengotomatisasi tugas berulang dan meningkatkan produktivitasnya. Dan yang kedua, akurasi. AI dapat melakukan tugas dengan akurasi yang lebih tinggi daripada manusia. Dan yang ketiga ialah inovasi.
AI dapat membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, pengalaman yang dipersonalisasi, yang mana AI dapat menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan preferensi individu.